Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di mata kuliah Matematika Ekonomi. Semoga kalian masih dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan secara online ya. Nah, ini adalah pertemuan yang keempat di mana topik yang akan kita bahas itu berbeda dengan topik yang kita bahas di dua pertemuan sebelumnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kan kita membahas tentang teori bunga ya, apa itu bunga tunggal, apa itu bunga majemuk, bagaimana cara menghitung present value, nilai akumulasi dan sebagainya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk ke topik tentang basic annuities atau teori tentang anuitas. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang anuitas akhir. Nah, kira-kira anuitas akhir itu apa? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa kompetensi yang saya harapkan ke kalian ketika telah mempelajari materi di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kalian bisa memahami konsep dasar dari anuitas, khususnya adalah anuitas akhir. Kemudian yang kedua, itu kalian dapat menghitung besar present value, nilai akumulasi, pinjaman di awal, dan jumlah bunga dengan asumsi anuitas akhir. Itu ya, jadi dua kompetensi ini saya harapkan bisa kalian kuasai setelah kalian belajar tentang anuitas akhir di pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Di sini kita pertama adalah introduction, kita mempelajari definisinya dulu. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya, bahwa anuitas itu didefinisikan sebagai rangkaian pembayaran yang dilakukan dalam interval waktu yang sama. Biasanya itu aplikasi dari anuitas itu contohnya adalah misalkan seseorang yang meminjam sejumlah uang di bank, maka dia berkewajiban untuk mengembalikan uang yang dia pinjam itu dengan bentuk angsuran gitu ya, atau anuitas. Jadi angsuran pembayaran dana itu berupa angsuran itu ya, itu merupakan penerapan atau aplikasi dari anuitas. Nah, di sini di anuitas kita juga ada istilah tentang payment period, yakni merupakan interval antara pembayaran anuitas. Jadi waktu lamanya mengangsur uang pinjaman, misalkan kita meminjam uang ya. Nah, ini berarti lamanya mengangsur atau periode angsuran, biasanya diistilahkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada dua jenis anuitas yang bisa kalian pelajari berdasarkan kepastian waktunya. Yang pertama adalah anuitas pasti, yakni adalah anuitas di mana pembayarannya itu pasti yang akan dilakukan selama fixed period of time. Anuitas pasti itu biasanya sudah jelas harus dibayarkan, kewajibannya itu harus dibayarkan. Contohnya seperti apa? Yaitu misalkan meminjam uang di bank, itu kan pasti angsurannya, misalkan di ketentuannya harus membayar sebanyak 36 kali angsuran misalkan, atau 48 kali angsuran, atau misalkan orang tua kalian membeli kendaraan misalkan motor atau mobil kemudian dilakukan kredit gitu, pembayarannya itu dilakukan kredit, maka biasanya itu pembayarannya bisa dilakukan per bulanan ya, 36 bulan, 48 bulan atau 60 bulan. Itu anuitas pasti. Jadi sudah pasti waktunya, sudah pasti berapa besar angsurannya. Nah, selanjutnya untuk jenis yang kedua adalah anuitas hidup, yakni anuitas di mana pembayarannya tidak pasti dan dilakukan selama fixed period of time. Kenapa ini disebut tidak pasti? Karena di anuitas hidup itu dipengaruhi oleh peluang seseorang baik itu meninggal ataupun survive. Jadi biasanya anuitas hidup itu kita bahas di asuransi jiwa. Nanti kita akan bahas di mata kuliah lanjutan di semester depan ya. Itu di mata kuliah pengantar matematika aktuaria. Itu ada anuitas hidup gitu. Itu ya, itu jenis dari anuitas berdasarkan kepastian waktunya. Nah, selanjutnya ada pula jenis anuitas yang berdasarkan waktu pembayarannya. Ada dua juga, yang pertama adalah anuitas awal, yakni merupakan anuitas dengan pembayaran yang dilakukan di awal periode selama N periode. Misalkan anuitas atau angsurannya itu dibayarkan per bulannya.
Maka kalau misalkan mengaplikasikan anuitas awal, berarti pembayarannya itu atau angsurannya itu dilakukan di awal bulan, biasanya seperti itu. Kemudian ada juga anuitas akhir, yakni merupakan anuitas dengan pembayaran yang dilakukan pada akhir periode selama N periode. Biasanya yaitu contohnya kalau yang di anuitas awal kan berarti kalau pembayarannya di bulanan, kalau di awal periode berarti kan awal bulan, tapi kalau di akhir periode biasanya ya di akhir bulan. Itu ya, jadi itu jenis anuitas berdasarkan waktu pembayarannya. Nah, untuk topik yang kita bahas di pertemuan kali ini, topik tentang anuitas itu adalah anuitas pasti atau fixed annuity yang dibedakan berdasarkan waktu pembayarannya. Jadi nanti kita akan membahas tentang anuitas awal dan anuitas akhir. Gitu ya. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Yang kita bahas pertama kali adalah tentang anuitas akhir atau annuity immediate. Annuity immediate ini juga sering disebut sebagai anuitas biasa atau anuitas ordinary, di mana seperti yang sudah saya sampaikan tadi, anuitas akhir itu kan didefinisikan sebagai serangkaian pembayaran sebesar 1 misalkan yang dilakukan pada akhir periode selama N periode sesuai dengan perjanjiannya biasanya. Nah, di anuitas ini suku bunga per periodenya juga dilambangkan dengan I. Jadi jangan bingung ya, I itu ya tetap aja sebagai tingkat suku bunga atau tingkat bunga efektif gitu. Ini. Nah, selanjutnya di anuitas akhir ini kita akan menghitung present value-nya. Jadi di topik tentang present value dari anuitas akhir harus tahu dulu nilai sekarang atau present value dari anuitas akhir itu didefinisikan sebagai nilai yang dibayarkan untuk mendapatkan pembayaran sebesar Rp1 setiap akhir periode selama N periode. Konsepnya sama seperti present value di teori bunga, di mana kita menginginkan sejumlah uang di waktu mendatang. Nah, yang dihitung adalah berapa uang yang harus kita siapkan atau yang harus kita simpan di awal untuk mendapatkan uang yang kita harapkan tersebut di periode mendatang. Itu ya, di anuitas pun sama. Nah, di sini kalian perhatikan kalau present value untuk anuitas akhir itu dilambangkan dengan AN ini. Ini adalah lambang dari anuitas akhir, present value untuk anuitas akhir. Ini. Nah, kemudian present value untuk anuitas akhir itu dapat digambarkan dengan gambar di bawah ini. Ini nanti saya jelaskan ya. Dimana kalau kalian lihat di sini, ingat kalau kita menghitung present value itu kan berarti kita menggunakan faktor diskon atau di sini adalah V. Ini ya, V itu adalah faktor diskonnya. Nah, di mana di anuitas akhir ketika kita menghitung present value di anuitas akhir, maka periode karena pembayarannya itu di akhir periode, maka dari awal pembayaran 0 sampai 1 itu karena dibayar di akhir periode, misalkan bulanan ya, kita membayar angsuran di akhir bulan, maka di pembayarannya di akhir bulan itu dianggap sudah 1 kali angsuran. Makanya present value untuk periode pertama itu adalah V, itu diperoleh dari 1 dikalikan dengan V. Ini yang kesini ya, ini. Nah, kemudian di periode yang kedua itu tinggal dikalikan aja, V dikalikan V, ini nanti V pangkat 2. Sampai berikutnya proses ini berlanjut sampai N-1 ya, sama nanti V dikali V sampai N-1, maka diperoleh V pangkat N-1 di sini. Sampai pada periode ke N nanti didapatkan present value-nya itu adalah V pangkat N. Ini ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya ini sudah saya jelaskan di sini. Maka jumlah total dari present value itu sama. Ini nanti totalnya, total angsurannya atau rangkaian pembayarannya itu merupakan penjumlahan dari present value dari tiap-tiap
pembayarannya dari tiap-tiap pembayaran per periodenya. Ini periode pertama ditambah periode kedua ditambah periode ketiga dan seterusnya sampai periode ke N-1 dan periode ke N. Nih, maka ini dijumlahkan ya, ini V ditambah V pangkat 3 dan seterusnya sampai V pangkat N-1 ditambah V pangkat N. Kalau kalian perhatikan di sini, ini itu kan merupakan suatu deret ya, deret geometri. Ini suatu deret karena kita ingin menghitung penjumlahan dari deret ini ya, barisan ini ya. Nih, kenapa geometri? Karena kalau kalian perhatikan dari suku pertama ke suku kedua itu kan dikalikan. Nih, nah makanya di sini kalau kalian ingat untuk menghitung penjumlahan dari suatu deret geometri itu kan rumusnya Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R, ya enggak? Nah kalau kalian perhatikan di sini deret V ditambah V pangkat 2 ditambah V pangkat 3 dan seterusnya sampai V pangkat N itu kan suku pertamanya kelihatan ya, V, dengan rasionya adalah misalkan suku kedua ini dibagi suku pertama, berarti V pangkat 2 dibagi V, ya berarti rasionya adalah V. Nah ini makanya ini A, V adalah A, kemudian 1 min V pangkat N, berarti V itu juga suatu rasio, dibagi 1 min RR-nya adalah rasionya itu V. Nih, jadi tinggal dikalikan aja ya. Ini, oh ya, 1 min V, kalau kalian ingat lagi, review lagi materi di teori bunga tentang hubungan antara V, I, dan D, itu kan ada ya ini ya, 1 min V itu sama dengan I kali V atau tingkat suku bunga efektif dikalikan dengan V-nya atau faktor diskonnya. Ini. Maka ternyata untuk menghitung present value untuk anuitas akhir itu bisa diperoleh dengan rumus yang pertama ini, 1 dikurangi V pangkat N dibagi I. Tuh, jelas ya. Nah selanjutnya, nah ini selain itu karena ingat karena V itu adalah faktor diskonnya itu kan bisa kita rubah jadi 1 per 1 plus I di sini. Nih, maka present value dari anuitas akhir itu juga bisa diperoleh dengan ini, tinggal diganti aja. V yang di sini itu kita ganti jadi 1 per 1 plus I. Nah, di sini 1 plus 1 per I, 1 plus 1 per I-nya, ini kita naikkan ke atas 1 plus I-nya, maka ini dipangkatkan negatif di sini. Ini ya, makanya di sini AN-nya berarti ada 2 perhitungan present value untuk anuitas akhir, bisa menggunakan persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Ini, gitu, jelas ya. Nah, selanjutnya, maka untuk menghitung present value dari anuitas akhir selama N periode dengan pembayaran periodik sebesar R, jadi R itu adalah angsurannya, besar angsuran per periodenya, itu bisa diperoleh, ini adalah besar present value-nya, berarti total ya, total yang harus disiapkan di awal periode itu adalah angsurannya, besar angsuran per periode dikalikan dengan anuitas akhirnya. Nah ini, maka didapatkan jumlah total dari present value untuk anuitas akhir. Ini persamaan yang ketiga, silakan kalian pelajari lagi, kalian pahami lagi. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada contoh yang pertama. Di contoh yang pertama ini diketahui bahwa kita mempunyai uang $500, ini adalah angsurannya, besar angsuran per periodenya. Anuitas dengan membayar $500 di akhir semester, setiap semester selama 20 tahun jika diketahui tingkat bunganya itu adalah 9% yang dibayarkan per 6 bulanan atau convertible semi annually. Nah, di sini kalau kalian pahami, besar angsuran per periodenya yang harus kita bayarkan itu adalah $500 di sini. Ini ya. Tetapi $500 ini kita bayar per semester atau per 6 bulannya.
selama 20 tahun. Nah, sekarang kalian bayangkan selama 20 tahun pembayaran dilakukan, di mana 1 tahunnya itu berarti terjadi 2 kali pembayaran, maka bisa dihitung ya, bisa diketahui ada 40 kali pembayaran atau 40 kali mengangsur. Periodenya berarti ada 40 kali periode pembayarannya, gitu ya. Selanjutnya diketahui tingkat bunganya 9% yang dibayarkan per 6 bulanan. Jadi 9% ini itu adalah I pangkat M, di mana M-nya adalah 2. Berarti 9% ini adalah tingkat bunga nominal yang dibayarkan 2 kali setahun. Nah, berarti tingkat bunga per 6 bulannya atau sekali membayar bunganya itu berapa ya, tinggal dibagi 2, berarti 9% dibagi 2, karena 9% ini kan untuk yang dilakukan pembayaran 1 tahun per 2 kalinya gitu. Makanya tingkat bunganya itu enggak pakai 9% ya nanti, tetapi 9% dibagi 2. Kenapa? Karena convertible semi annually gitu. Nah, seperti apa? Kita coba mengerjakan bersama ya. Tapi ini kita langsung aja ke penyelesaiannya. Saya sudah menuliskan, karena ini gampang, ini ya saya sudah menuliskan yang diketahui. Jadi R-nya atau besarnya angsuran per periodenya itu adalah $500. Kemudian ini tingkat suku bunga yang dibayarkan per 6 bulanan kan 9%. Maka tiap periodenya berarti kan tinggal I2 dibagi 2 atau 9% dibagi 2 berarti 4,5%. Nah, kemudian ini periode pembayarannya itu dilakukan 2 kali dalam 1 tahun selama 20 tahun. Berarti kan pembayarannya itu sebanyak 2 kali 20 tahun. Jadi ada 40 kali pembayaran. Nah, selanjutnya maka kita tinggal memasukkan menggunakan rumus yang kedua ini. Nah, ini kita tinggal menggunakan rumus yang kedua, rumus yang ketiga, rumus yang ketiga di sini untuk menyelesaikan contoh yang pertama ini ya. R besarnya angsuran dikalikan dengan anuitasnya, di mana anuitasnya itu kan N-nya, N itu adalah periode pembayaran. Jadi jangan bingung ya, nih berapa kali pembayarannya. Nah, karena N-nya itu 40 kali pembayaran, berarti N di sini dituliskan 40. Nah, A 40 ini kita jabarkan sama dengan persamaan yang ketiga ini. Jadi 1 dikurangi 1 plus I dipangkatkan min N dibagi I, tinggal disubstitusi saja ya. Nah, dengan I-nya ini bukan pakai 9%, tapi 4,5% di sini. Tinggal dimasukkan saja. Ini dihitung, silakan nanti dicoba. Nah, ini sudah dapat, ternyata besarnya present value dengan pembayaran periodik sebesar $500 selama 20 tahun, di mana pembayarannya itu dilakukan 2 kali dalam setahun, itu sejumlah $9.200,79. Jadi ini adalah uang yang harus disiapkan di awal ketika kita ingin meminjam. Ini. Gitu ya, ini nilai present value-nya. Sudah jelas ya? Karena tidak usah oretan, saya cuma menjelaskan di penyelesaiannya saja. Nanti silakan kalian baca lagi, atau misalkan bingung kalian tulis ulang lagi, pahami soalnya juga, pahami pembahasannya juga. Nah, selanjutnya untuk lebih memahamkan kalian di materi tentang anuitas ini ada contoh yang kedua. Ini silakan kalian baca, pahami lagi juga soalnya dulu. Di contoh yang kedua ini kita memiliki uang sebesar $1.000 yang merupakan sebuah pinjaman. $1.000 itu adalah pinjaman yang harus dibayarkan sebanyak atau selama 10 tahun dengan tingkat bunga efektifnya adalah 9%. Nah, di sini ada 3 konsep pembayaran. Yang pertama adalah seluruh pinjaman itu ditambah bunga, seluruh pinjaman itu ditambah bunga yang terakumulasi dibayarkan secara sekaligus pada akhir tahun ke-10. Jadi pinjaman ditambah bunga itu nanti dibayarkan di 10 tahun kemudian, gitu ya, karena periode pembayarannya itu 10 tahun.
Itu konsep yang pertama. Konsep pembayaran yang kedua, bunga dibayarkan setiap tahun saat masa angsuran dan pokok pinjaman dilunasi pada akhir tahun ke-10. Jadi per tahunnya, karena pembayarannya itu dilakukan per tahun ya, di per tahunnya si peminjam itu hanya membayarkan bunganya saja gitu. Nah, total pinjamannya itu atau pokok pinjamannya itu nanti dibayarkan sekaligus atau dilunasi di tahun yang ke-10. Jadi itu konsep yang kedua. Jadi per tahunnya itu dibayarkan per bunganya saja gitu. Dan yang ketiga, konsep yang ketiga adalah pinjaman tersebut dilunasi dengan pembayaran periodik yang dilakukan di akhir periode selama 10 tahun. Nah, ini kalau di konsep yang ketiga berarti dilakukan angsuran. Ini berarti mengangsur ya. Jadi per periodenya itu dibayarkan pokok dengan bunganya sampai tahun ke-10. Itu kira-kira dari ketiga konsep pembayaran ini kita disuruh menghitung jumlah bunga atau besarnya bunga yang harus dibayarkan si peminjam tersebut kira-kira berapa. Kira-kira mana yang lebih kecil gitu ya. Gitu. Karena si peminjam ini kan hutang, jadi otomatis dia mencari bunga yang kecil. Nah, kita akan mencoba untuk mengerjakan secara bersama-sama. Kalau yang contoh yang kedua ini kita coba untuk oret-oretan bersama ya. Kita coba oret-oretan. Oke, kita akan mencoba mengerjakan contoh 2 bersama ya. Ini saya sudah menampilkan soal di contoh yang kedua, biar teman-teman juga bisa melihat, bisa membaca soalnya seperti apa. Tapi pertama-tama kita akan menuliskan kira-kira yang diketahui di contoh yang kedua ini apa saja. Saya tuliskan dulu ya. Yang diketahui di contoh yang kedua ini adalah, yang pertama adalah pinjaman sebesar $1.000 dengan periode pembayarannya itu adalah N, 10 tahun. Jadi N-nya itu adalah 10 tahun dengan tingkat suku bunganya itu adalah 9% per tahunnya. Per tahunnya 9%. Itu saja dulu yang saya tuliskan. Kemudian yang ditanyakan itu adalah berapa besar jumlah bunga yang harus dibayarkan si peminjam tersebut dengan 3 konsep pembayaran yang ada di soal di contoh yang kedua ini. Nih, jadi ada 3 konsep pembayaran. Nah, kira-kira dari ketiga konsep pembayaran ini kita disuruh mencari atau menentukan besarnya bunga yang harus dibayarkan si peminjam ini. Nah, kita coba masuk ke yang A dulu. Ini ya, kita masuk yang A, soal yang A. Kalau kalian perhatikan di A itu ada pernyataan bahwa seluruh pinjaman ditambah bunga yang terakumulasi itu dibayarkan secara sekaligus pada akhir tahun ke-10. Jadi pinjaman itu diakumulasikan, dijumlahkan dengan bunga sampai periode ke-10 tahun mendatang. Nah, dari konsep tersebut baru kita menghitung jumlah bunganya atau besarnya bunga yang harus dibayarkan oleh si peminjam ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, berarti kita disuruh mencari nilai akumulasi. Di mana karena ini adalah pinjaman, teman-teman perhatikan ya, kalau di anuitas konsepnya seperti ini ataupun di teori bunga. Kalau misalkan kita meminjam atau berhutang, itu sebenarnya besarnya hutang itu kan sebenarnya nilai akumulasi di waktu ke N. Tetapi karena kita berhutang atau meminjam atau berhutang, kan nilai akumulasi tersebut itu kan kita terima di awal. Makanya untuk kegiatan pinjam-menjam atau kegiatan hutang itu merupakan bentuk dari konsep present value nantinya. Perlu diperhatikan ya. Nah, berbeda kalau misalkan kita berinvestasi ataupun menabung.
berinvestasi atau menabung ketika kita memiliki sejumlah R atau misalkan apa ya, R aja ya, atau pokok P, maka ketika kita menabung atau berinvestasi yang nilainya nanti akan kita terima, nilai akumulasinya itu kan kita akan menerima di periode ke N, dan menerimanya pun uangnya itu kan berarti di tahun ke N gitu, mendatang, yang akan datang, di masa yang akan datang. Maka itu merupakan konsep dari nilai akumulasi, seperti itu ya. Jadi itu konsep antara present value dan nilai akumulasi. Nah, kalau di A ini berarti ini adalah konsep nilai akumulasi, karena pinjaman dan bunga itu dianggap kita hitung dulu sampai periode 10 tahun mendatang. Nah, di sini karena kita membahas tentang anuitas, maka tingkat bunga yang kita gunakan adalah tingkat bunga majemuk. Nah, silakan kalian review lagi materi di topik tentang teori bunga, khususnya di bunga majemuk, bagaimana cara menghitung nilai akumulasi. Tapi ini saya tuliskan lagi ya. Ingat lagi silakan bahwa nilai akumulasi untuk tingkat bunga majemuk itu kan bisa diperoleh dari rumus AN sama dengan P dikalikan dengan 1 plus I pangkat N, ya enggak? P ini adalah sebagai nilai pokoknya, pinjaman awalnya karena dianggap sebagai pokok ya, pinjamannya itu sebagai pokok. Kemudian 1 plus I pangkat N itu adalah fungsi akumulasi untuk tingkat bunga majemuk. Nah, tinggal dimasukkan aja teman-teman. Berarti ini 1.000 dolar dikalikan 1 ditambah 9%, berarti 0,09 pangkat 10, berarti 1000 kali 1,09 pangkatkan 10. Nah, nanti didapatkan nilai akumulasi dari pinjaman awalnya itu 1000 selama 10 tahun dengan tingkat bunga 9% adalah 2367,36 2367,36. Ini untuk yang A. Nah, tetapi ini kita tidak berhenti di sini ya, kita tidak disuruh mencari nilai akumulasinya. Tetapi kita kembali ke pertanyaan bahwa kita disuruh mencari besarnya bunga. Ya enggak? Nah, kalau kalian perhatikan, ini adalah nilai akumulasi di 10 tahun mendatang. Ya, kemudian 1000 ini, 1000 yang ada di soal ini adalah nilai kita, uang kita sekarang, kalau misalkan dilihat dari konsep pembayaran yang poin A ini. Nah, maka besarnya bunga itu bisa diperoleh dengan rumus AN dikurangi AN-1, di mana AN-nya kita anggap sebagai A10 ini, yakni 2367,36 dolar dikurangi AN-1-nya ya ini, pinjamannya sebesar 1.000 dolar. Maka jumlah pinjaman yang harus dibayarkan peminjam dengan konsep pembayaran yang pertama adalah sebesar 1.367,36. Gitu ya teman-teman ya. Jadi perhatikan betul bahasa atau yang dimaksud dari soal. Nah, A sudah, konsep pembayaran yang A, ternyata kita mendapatkan bunga sebesar mendapatkan bunga yang harus dibayarkan itu sebesar 1.367,36. Untuk konsep yang B, saya tuliskan B. Kita perhatikan di soal itu dinyatakan bahwa bunga dibayarkan setiap tahun saat masa angsuran dan pokok pinjaman dilunasi pada akhir tahun ke-10. Dari kalimat ini kalian bisa pahami bahwa selama dari tahun ke-1 sampai ke-10 masa angsuran, si peminjam ini hanya membayar bunganya saja. Berapa? Sebesar 9% dari pokoknya. Sedangkan uang pokoknya atau pokok pinjaman awalnya yakni sebesar 1.000 dolar itu nanti akan dilunasi di akhir tahun ke-10. Jadi untuk yang B itu kita gampang banget.
Jadi kita hitung aja besar bunga per tahunnya karena ini kan bunga efektifnya 9% per tahun ya. Berarti ya tingkat bunga efektifnya 9% dikalikan dengan $1.000. Berarti per tahunnya itu si peminjam harus membayar bunganya itu sebesar $90 karena ini kan 0,09 ya enggak, itu per tahunnya. Tetapi di sini kita yang dimau adalah di akhir ke-10, tahun ke-10. Berarti besar bunga sampai periode 10 tahun, berarti kan tinggal dikalikan aja ya, 10 kalikan jumlah bunga yang harus dibayarkan per tahunnya, yakni $90. Berarti ternyata yang harus dibayarkan sebesar $900. Nih. Gampang ya? Nah, kalau kalian perhatikan di sini untuk konsep pembayaran yang A dan B masih minimum yang B, besar bunga yang harus dibayarkan, yakni sebesar $900. Tapi kita coba cek yang C di sini. Kita akan menghitung yang C dulu. Yang C di sini silakan perhatikan bahasanya, kalimatnya. Pinjaman tersebut dilunasi dengan pembayaran periodik yang dilakukan di akhir periode selama 10 tahun. Ada kalimat atau kata pembayaran periodik. Ini kata-kata yang perlu digarisbawahi. Pembayaran periodik berarti pinjaman ini dibayarkan secara angsuran atau menggunakan konsep anuitas ya, di mana yang dilakukan di akhir periode berarti menggunakan konsep anuitas akhir gitu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa uang $1.000 ini itu kan merupakan uang nilai atau nilai akumulasi di tahun ke-10, di mana karena berbentuk pinjaman, karena kita meminjam ya atau berhutang, kan sudah kita dapatkan sekarang gitu, kita sudah nerima uangnya sekarang. Maka 1.000 ini untuk konsep pembayaran di yang C itu merupakan nilai present value-nya, teman-teman. Karena kita sudah menerima uangnya di awal sekarang, di awal periode sekarang. Jadi uang yang 1.000 kita tarik yang $1.000 yang seharusnya kita dapatkan 10 tahun kemudian, kita present value-kan atau kita mundurkan waktunya menjadi sekarang. Gitu ya. Maka C ini kita akan menggunakan konsep menghitung present value untuk anuitas yang akhir. Saya tuliskan ya. Silakan kalian lihat di materinya. Ini kan berarti R kali anuitas akhirnya itu sama dengan besarnya present value, yakni sebesar $1.000. Ini saya tuliskan langsung seperti ini. Di mana maka kita menghitung dulu R atau besarnya angsuran setiap bulan, kira-kira kita harus membayar berapa sampai periode 10 tahun kemudian gitu ya. Maka besarnya angsuran bisa kita peroleh dari 1.000 dibagi dengan nilai anuitasnya. Berarti ini berapa? 1.000 dibagi dengan, silakan kalian lihat di materinya ya. Ini saya coba lihat kira-kira berapa ini rumusnya. Berarti kita menggunakan rumus yang ketiga ini, 1 min 1 plus, berarti ini 1 min 1 plus 0,09 berarti 1,09 pangkat min N berarti min 10 dibagi dengan I 0,09. Ini sama dengan 1.000 dibagi, nanti silakan kalian hitung sendiri ya ininya berapa.
Nah, ternyata saya dapatkan 1 min 1,09 pangkat min 10 dibagi 0,09 ini sekian, maka besarnya angsuran per tahunnya yang harus dibayarkan itu sebesar 155, tadi berapa ini? 82, sorry, di sini berarti 82. Nah, ini adalah besarnya angsuran, tapi kan kita nggak hitung besarnya angsuran ya. Kita juga menghitung besarnya bunga yang harus dibayarkan, harus dibayarkan, berarti kan karena periodenya 10 tahun berarti 10 kali besarnya angsuran 155,82 dikurangi dengan besarnya present value-nya atau pinjamannya, yakni $1.000. Maka berarti berapa ini? 1.558,2 dikurangi $1.000. Ternyata besar bunga yang harus dibayarkan si peminjam tersebut dengan konsep pembayaran yang ketiga itu sebesar $558,2. Gitu ya. Jadi kelihatan ya mana menghasilkan bunga, besar bunga yang harus dibayarkan paling sedikit. Ternyata ketika kita mengangsur secara rutin pinjaman kita, ternyata bunga yang dibayarkan pun semakin kecil daripada ketika kita meminjam kemudian kita kita akumulasikan pinjaman dan bunganya di akhir, terus baru berarti kan kita akumulasikan pinjaman sampai di 10 tahun kemudian baru dibayarkan, ternyata lebih mahal ya. Nah, ini untuk konsep yang akan berarti kita langsung membayar di tahun ke-10 gitu. Jadi pinjaman dan bunganya itu diakumulasikan, apalagi menggunakan bunga majemuk ya, besar sekali. Sedangkan yang B itu kan berarti lebih sederhana kalau yang B ternyata. Tapi yang lebih menguntungkan bagi orang yang meminjam berarti kan yang menggunakan konsep anuitas yang sudah kita pelajari sekarang. Jadi gitu aja ya, kita langsung masuk ke subtopik berikutnya. Sudah jelas ya untuk contoh soal yang kedua. Kalau misalkan belum jelas, silakan kalian pelajari lagi penyelesaiannya, pembahasannya di materi yang sudah saya share di kalian. Ini saya sudah tuliskan juga, silakan dibaca lagi, dipahami lagi. Nah, materi yang selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung nilai akumulasi untuk anuitas akhir. Kalau tadi kita menghitung present value-nya, kalau sekarang kita menghitung nilai akumulasi atau nilai akhirnya. Misalkan kalau kita nabung di awal sebesar sekian, kira-kira 10 tahun kemudian kita dapat berapa rupiah, misalkan berapa rupiah yang bisa kita dapatkan di akhir periode misalkan 10 tahun gitu. Nah, di sini nilai akumulasi itu merupakan nilai masa mendatang dari anuitas akhir. Biasanya itu dilambangkan dengan SN di sini. Jadi perhatikan ya, kalau AN itu adalah nilai dari present value untuk anuitas akhir, kalau SN itu adalah nilai akumulasinya di sini. Ini ya. Ini. Kemudian nilai akumulasi dari anuitas akhir dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini nilai akumulasi di akhir anuitas akhir. Nah, ini kalau kalian perhatikan di T sama dengan 0 itu tidak dilakukan pembayaran karena dianggap awal ya, pembayarannya itu misalkan kita punya Rp1 misalkan. Karena anuitas akhir di mana pembayarannya itu di akhir periode, maka angsuran pertama itu dilakukan di waktu ke pertama. Jadi dari T0 sampai T1 ini dianggap sebagai waktu kosongnya. Jadi biasanya kan ini di awal ya, di awal misalkan kita menabung gitu awal, berarti karena
kita menghitung nilai akumulasi di akhir pembayarannya akhir periode, maka dianggap satu angsuran atau satu akumulasi itu ya ini dari 0 ke 1 sini ini ya. Jadi dimulainya itu ya di T-nya itu sama dengan 1 ini itu, dimana ketika T-nya 1 diakumulasikan ini ya, diakumulasikan, kalau di present value kita pakai faktor diskon, dimana faktor diskon itu kan 1 ini ya, V itu kan kalau kita pakai present value ya 1 per 1 plus I ya. Ini karena waktunya itu kita mundurkan. Nah, karena dinilai akumulasi waktunya kita majukan. Makanya di sini kalau kalian perhatikan itu adalah 1 plus I, bukan 1 per 1 plus I, tapi 1 ditambah I. Jadi nilai 1 misalkan angsurannya adalah Rp1 ditambahkan dengan bunganya. Ini. Di waktu ke T-nya 1 berarti kan N-1 dikurangi 1 aja. Kemudian di waktu T sama dengan 2 berarti kan 1 plus I dipangkatkan 2, N-2 sorry ini. Kemudian selanjutnya sampai N-1 itu berarti diperoleh 1 ditambah I yang nantinya nanti di waktu ke terakhir yang ini besar angsurannya ya. Ini dianggap diasumsikan besar angsurannya adalah Rp1, Rp1 biar gampang, biar kita memahaminya gampang. Maka nanti dapatnya N di sini. Nah, ini adalah akhir periodenya. T-nya waktunya adalah N. Ini nanti di sini akan diperoleh nilai akumulasinya itu berapa. Gini. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini sudah saya jelaskan di sini, maka untuk mencari nilai akumulasi atau nilai total anuitas akhir SN ini itu merupakan jumlahan dari nilai akumulasi per periodenya, sama ketika kita menghitung present value, jadi jumlahannya. Nah, ini nilai akumulasinya total itu berarti dijumlahkan ya. Berarti nanti ini 1 ini di awal, kenapa di sini 1? Ini ya, ini adalah suku pertama itu dianggap adalah ini. Jadi kita memiliki Rp1 gitu di awal periode. Kemudian di periode kedua, waktu kedua itu kan 1 ditambah I, menambah gitu. Misalkan kita punya Rp1, kita pengen nabung Rp1 gitu. Di awal periode kan kita punya Rp1. Nah, periode selanjutnya itu kan berarti sudah ketambahan bunga, sudah ditambahkan bunga, makanya ini 1 plus I. Kemudian periode selanjutnya ternyata jadi 1 plus I kuadrat. Nah, oh ya, perlu kalian perhatikan di anuitas ini menggunakan tingkat bunga majemuk gitu ya. Ini kita menggunakan tingkat bunga majemuk sampai dengan 1 plus I pangkat N-1, sama seperti di present value tadi. Untuk menghitung deret ini juga kita asumsikan, kita lihat dulu kira-kira ini merupakan deret apa. Kalau kalian perhatikan ini juga merupakan deret geometri ya, geometri dengan U1 nya atau U1 nya atau A nya itu 1, kemudian rasionya itu 1 plus I. Nih, rasionya 1 plus I, A-nya itu 1 ya, ini masih dengan rumus yang sama, SN sama dengan A kali R-1 per R-1. Nah, ini kalau kalian perhatikan, kalau kalian ingat lagi di deret geometri kan ada 2 rumus penjumlahan. Ada yang seperti ini, SN sama dengan A 1 min R pangkat N, ini dibagi 1 min R. Ada lagi yang SN sama dengan A kali R pangkat N-1 dibagi R-1 gitu ya. Nah, ingat lagi kalau misalkan rumus yang di atas ini itu berlaku ketika R-nya itu antara 0 sampai 1, jadi pecahan
gitu. Kalau yang rumus yang bawah itu A dikalikan R pangkat N min 1, ini adalah rumus untuk menghitung jumlahan dari deret ketika rasionya itu lebih besar dari 1. Kalau kalian perhatikan di sini, ini kan rasionya kan 1 plus I. I itu kan bisa berupa pecahan ya. Jadi 1 plus I, karena ini ada satunya, berarti ya R-nya ini dianggap lebih besar dari 1 di sini ini. Karena ini ya, satu aja udah lebih besar ya, lebih besar sama dengan 1, apalagi 1 ditambah I gitu. Ini ya, makanya menggunakan rumus yang bawah ini. Makanya ini. Nah, ternyata untuk menghitung nilai akumulasi total dari anuitas akhir itu bisa diperoleh dengan rumus atau persamaan yang ini. 1 plus I dipangkat N dikurangi 1 per I. Nah, ini lebih jelasnya kalau kita mempunyai pembayaran periodik sebesar R, kemudian kita ingin menghitung, berarti kita punya angsuran ya, misalkan aku pengen nabung 500.000 per bulannya. Nah, itu R-nya misalkan 500.000, maka nilai akumulasi sampai periode ke N nantinya itu bisa diperoleh dengan rumus ini, S sama dengan R dikalikan dengan nilai akumulasinya. Ini ya, R dikalikan 1 plus I pangkatkan N min 1 per I, di mana N jangan lupa itu adalah periode pembayarannya gitu, berapa kali pembayaran. Jelas? Untuk lebih jelasnya ini ada contoh ketiga, di mana contoh yang ketiga ini diketahui masa pembayarannya adalah 6 tahun dari $100, berarti $100 ini adalah besarnya angsuran per tahunnya ya, per tahunnya. Nah, kemudian tingkat suku bunga efektifnya sebesar 5% per tahun. Nah, di contoh yang ketiga ini ditanyakan besarnya nilai akumulasinya berapa. Gampang ya, kita tinggal mengaplikasikan persamaan yang keempat ini. Nah, kita coba, silakan kalian lihat di penyelesaiannya langsung. Ini sudah saya tuliskan, R adalah besarnya angsuran per tahunnya $100, kemudian ini adalah periode pembayarannya 6 tahun atau 6 kali pembayaran, kemudian ini adalah tingkat suku bunganya 5% per tahunnya. Maka kita mengaplikasikan persamaan yang keempat, tinggal dimasukkan aja ya. Ini 100 dikalikan 1 plus I, I-nya 5%, dipangkatkan N, N-nya 6, dikurangi 1 per I, per 0,05. Nah, ternyata diperoleh nilai akumulasi ketika kita membayar angsuran $100 per tahunnya dengan tingkat suku bunganya adalah 5%, kita peroleh sebesar $680,2. Ini. Jadi gampang ya, nilai akumulasi adalah nilai yang nantinya kita akan dapatkan di periode yang sudah ditentukan. Nah, kalau sudah jelas, ini silakan ada soal latihan. Ini soal latihan ada 5 soal, silakan kalian kerjakan bersama dengan teman-teman kalian satu kelompoknya. Silakan nanti kalian bahas, kemudian hasil diskusinya bisa dikumpulkan di waktu sekarang, jadi di waktu kita kuliah. Jadi nanti ini karena materinya sedikit, silakan kalian baca materinya 30 menit. Nah, kemudian waktu selebihnya kalian diskusikan 5 soal ini bersama dengan teman di satu kelompoknya. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham mengenai soal maupun materi di pertemuan kali ini, silakan kalian tanyakan, bisa di Japri atau di WhatsApp grup. Gitu ya, gitu saja untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan, semoga materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.